diturunkan dari surga untuk sekolah ini, terutama karena doa kepala sekolah dan para guru, siswa-siswinya juga diberkati, dan hujan mawar dari surga turun atas kita. Mari kita menyanyikan lagu pembuka menghadap altar Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepuklah tangan, nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Kepala sekolah dan para guru, saudara-saudariku, kita merayakan mengenang Santa Teresia yang mendoakan kita dan menjadi pelindung sekolah ini. Mengapa kita harus berdoa, memohon doanya? Karena Santa yang paling aktif sekarang ini dalam banyak penampakan adalah Santa Teresia. Nanti kalau kita pergi ke Lisieux, kita lihat tubuhnya yang masih utuh. Kurang lebih ada 4 Santa di Perancis yang masih utuh tubuhnya. Salah seorang di antaranya Teresia, lalu Katarina Laborde, lalu Yohanes Maria Vianney, dan Santa Bernadette. Itu 4 di Prancis yang masih utuh. Kalau kita pergi ke Lisieux, kita akan melihat bagaimana berkat-berkat Allah itu tampak betul untuk kehidupan di biara itu sendiri. Bayangkan di pusat kota Lisieux itu, biara yang terus berkembang adalah biara Santa Teresia ini. Bayangkan di kota besar, di negara maju super modern, masih ada suster. Luar biasa. Kita mohon juga berkat supaya lembaga pendidikan yang berpelindung Santa Teresia ini mendapat banyak sekali berkat dari Tuhan. Yang namanya berkat tidak hanya yang enak-enak, yang tidak enak juga ada, tapi itulah namanya berkat. Mari kita awali misa ini dengan memohon berkat Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Pujilah Tuhan
pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Putera yang tunggal, yang menghapus dosa umat manusia. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Roh Kudus penghibur, sumber api cinta bagi umatnya. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah terutama lembaga pendidikan ini, SDK Ruteng 5, yang berpelindung Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Biarkanlah lembaga ini dan proses pendidikan, belajar mengajar, sungguh membawa mereka kepada hikmat, kekuatan kebijaksanaan, cinta kasih, untuk mengenal kasih Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Keselamatan sesudah hukuman. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah, karena hai semua orang yang dicintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu dan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah Aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup sabda
bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan siapa yang menyambut seperti seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pimpinan sekolah dan para guru, saudari-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa saya mulai dengan riwayat Santa Teresia. Ternyata Santa Teresia itu dia pada masa kecilnya mengalami sakit tremor. Tahu tremor ya? Tremor itu tangan selalu gemetar. Tremor itu terjadi setelah mamanya meninggal. Mama orang tua, mamanya itu meninggal kena kanker, kena kanker payudara. Jadi waktu itu belum bisa dioperasi dan akhirnya Teresia ditinggal pergi oleh mamanya pada waktu umur 4 tahun. Sesudah kehilangan mamanya, dia mengalami tremor. Dan tremor itu makin berat ketika kakaknya yang sulung masuk biara Karmel. Dibawa ke dokter, tidak ditemukan sumber dari penyakit ini. Ternyata apa? Luka batin. Ternyata luka-luka batin itu dan menimbulkan penyakit di dalam diri kita. Ini kita mulai dengan pesan luka-luka batin, tekanan-tekanan batin. Tekanan apa yang paling mengerikan adalah kesepian yang dialami oleh Teresia. Tapi kabar baiknya apa? Satu malam sebelum perayaan Natal itu dia masuk ke kamar dan dia pergi ke patung Bunda Maria dan dia melihat Bunda Maria tersenyum kepadanya. Waktu Bunda Maria tersenyum dan Teresia memandang, Teresia yang masih kecil, usia 4 tahun, itu diceritakan dalam kisah jiwanya, dalam autobiografinya. Ditulis bahwa pada malam itu juga terjadi penyembuhan total. Berarti para guru, saudari-saudaraku, penyembuhan itu lebih banyak datang dari Tuhan. Karena itu luka-luka kita itu bisa sembuh kalau kita datang kepada Tuhan. Kita mendengar dari kisah itu, apa yang paling menarik dari cerita Santa Teresia itu tentang dia kan anak kecil itu banyak menginginkan, ya banyak ingin sesukanya sekali.
Satu waktu dia menginginkan bola, dia ingin sekali dapat hadiah bola itu, tetapi tidak diberikan oleh ayahnya. Tidak diberikan. Dan pada waktu itu dia menangis. Dan lalu pada waktu itu dia merefleksikan bahwa biarlah dia menjadi bolanya Yesus yang mau dia buang kemana, ditendang kemana. Dan terjadilah pengalaman bagaimana Teresia dibentuk dalam iman. Dia masuk biara umur 15 tahun. Itu pada waktu itu secara kanonik hukum gereja belum boleh. Masih kecil. Tidak boleh. Tunggu umur 17 ke atas. Dan dia diizinkan. Dia pergi bertemu dengan Paus Leo 13 ke Roma. Dan dia dapat izinan. Seperti biasa di dalam biara. Karena dia anak kecil. Suster-suster tua, yang namanya tua itu rese ya. Orang-orang tua itu rese memang ya. Suster-suster tua itu suka lihat anak kecil, suster kecil. Tapi apa yang dibuat satu waktu yang paling menyakitkan, satu suster cukup berumur itu tidak tahu kenapa. Karena Teresia kan baik. Dia ambil air sirap cucian, dia siram. Sejak dia mulai berkata, dia ingin sekali jadi martir yang menderita, dan dia bilang, Tuhan, saya tinggal di dalam biara. Ternyata dia menjadi martir itu kecil, sederhana, tapi cantik. Dia paling mendapat banyak penghinaan. Dihina oleh banyak suster di dalam biara. Kecuali kakak-kakaknya. Karena kakaknya ada di dalam biara 3 orang. Tapi kakak-kakaknya tidak memberikan perhatian kepada dia. Karena di dalam biara tidak boleh begitu. Dan dia mendapat banyak. Waktu dia dihina. Ini yang hebat. Waktu dia dihina oleh suster-suster itu. Apa yang dia lakukan? Hanya satu. Senyum. Tersenyum. Ini tega. Kalau dihina orang lain. Hancur. Jadi wakil. Sakit loh. Satu waktu ini cerita yang menarik. Makanya tadi 3 kali Yesus berpesan, jadilah seperti anak kecil. Ini pesan untuk kita luar biasa. Apa yang terjadi? Suster yang tadi menyiram dia dengan air cucian pakaian. Apa yang pagi-pagi waktu suster itu kesulitan karena dia tangannya agak tua. Jadi dia membantu menolong mengoles roti. Ketika dia tanya, luar biasa jawaban. Ketika ditanya oleh suster itu, saya kan sudah menyakiti engkau. Kenapa engkau tetap berbuat baik kepadaku? Jawaban dari Santa Teresia yang kecil itu, dia berkata, saya melakukannya untuk Yesus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah, kalau rekan gurumu menyakiti engkau, Tabahkanlah hatimu. kalau anak-anakmu tidak terlalu baik, tidak terlalu menyenangkan, sudah, tersenyumlah. Dan ini penting, lakukan sesuatu yang baik untuk Yesus. Itulah sifat dari seorang anak, selalu melihat baik hal yang menyakitkan. Ini berkat. Ini saya punya pengalaman. Saya sudah cerita di gereja hari Minggu. Waktu almarhum Romo Frans meninggal, itu kan mendadak. Dia meninggalnya pagi dini hari, lalu akhirnya keuskupan bilang, taruh di OPI. Saya tidak tahu, tiba-tiba begitu banyak Romo datang ketemu, tapi saya kan masih ada di dalam gereja. Saya masih sibuk pelayan rumah sakit. Mereka telepon berulang sampai mereka marah karena saya tidak angkat telepon. Karena telepon saya ada di kamar, saya ada di rumah sakit, saya ada di gereja. Lalu akhirnya mereka melihat saya di dalam.
ada satu utusan datang pada saya. Romo diberitahu untuk menyiapkan. Saya bilang, saya sudah baca di grup, akan saya siapkan. Lalu saya tanya, kenapa kamu menghabiskan waktu dengan marah-marah? Mereka marah. Lalu saya berpikir, apakah marah menyelesaikannya? Akhirnya saya dengan tenang saya katakan, saya cerita dengan Romo Sekretaris, saya katakan, mereka semua marah. Mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Saya katakan, oke, saya akan siapkan. Saya batalkan semua kegiatan supaya nanti almarhum Romo Frans bisa disemayamkan di sini. Dan baik-baik saja. Baik. Apa yang paling penting? Perhatikan Bapak dan Ibu guru, saudara-saudara. 3 kali Yesus berkata, childlike. Jadilah seperti anak kecil. Not childish. Bukan kanak-kanak. Apa itu? Pesan untuk kita adalah supaya anak-anak selalu percaya bahwa perlindungan Tuhan itu datang. Perlindungan orang tua itu ada selalu. Anak-anak saya kan ada orang tua, dia percaya itu. Maka kita kalau mau hidup bahagia, tadi bagus sekali kita punya direktris tadi ngomong tidak bahagia. Kebahagiaan itu datang dari cara berpikir kita yang meletakkan hidup ke dalam tangan Allah. Karena itu, kalau kita, saya selalu berpikir, saya ketemu dengan banyak orang yang khawatir, takut, dia seperti tidak bahagia. Kalau saya tanya, lalu apakah kekhawatiran, rasa sakitmu bisa menyelesaikan? Tidak. Yang paling penting adalah, mari saya undang kita selalu untuk bergantung kepada Tuhan. Bagaimana caranya bergantung kepada Tuhan? Pertama, kita harus mencintai doa pribadi. Saya berterima kasih, bilang tadi, berkat ruang doa. Pergilah bertemu dengan Tuhan. Setiap kali kita ada beban. Karena perhatikan, kita sangat terbatas. Kita tidak bisa menyelesaikan banyak masalah. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas akan menolong kita. Yang berikut dengan semua Katoliknya. Cintailah Ekaristi. Cintailah Hostia. Kenapa? Ini penting kita masa dia bulan Rosario. Bunda Maria di Fatima omong bahwa iblis itu sudah kerja di dunia ini. Dia buat apa? Pikiran kita kacau. Jadi iblis itu kerja. Coba tanya ibu pimpinan sekolah ini kalau datang lihat yang tidak beres, mulai dia punya pikiran tidak tahu apa yang terjadi. Bingung kan? Iblis suka bermain di pikiran. Supaya apa? Kita marah, kita kecewa, kita sakit hati. Dan apa terjadi? Kalau hari-hari hidup kita diisi dengan hal macam itu, bahagiakah kita? Apakah kita mengajar dengan baik? Nonsense. Kita mengajar, maka benar. Orang yang mengajar dengan baik adalah orang yang bahagia, bukan orang yang pintar. Cerita pengalaman Santo Yohanes Maria Vianney. Dia dia bukan orang pintar. Mau dikatakan dia bodoh, dia tidak lulus teologi. Tapi permisi, khotbahnya paling menarik banyak jiwa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bahagia. Kalau Anda mau bahagia, hanya datang kepada Tuhan. Karena kebahagiaan tidak datang dari orang dekat, dari suami, dari istri, dari teman guru, dari orang-orang yang mengatakan kepadamu, I love you. Sangat terbatas itu cinta.
tak percaya. Maaf, cerita terakhir. Saya tinggal di pastoran dengan saudari. Saya belajar dari dia banyak sekali duka. Karena dulu dia guru, dia mengajar bagus. Tapi saya lalu bilang banyak waktu dengan marah. Satu waktu si Edgar tidak bisa menyelesaikan pelajaran matematika. Ini dia tidak bisa menyelesaikan pelajaran matematika. Saya percaya dia guru, dia bisa. Saya bilang ternyata tidak. Terus saya bilang kepada si anak datang kepada saya, Opa, saya tidak bisa kerja ini matematika. Saya bilang pasti Bu, tapi nanti Opa akan bantu. Lalu saya cari guru yang begini. Saya lihat guru itu mengajar dengan sangat gembira, bagus sekali. Anak-anak menyerapnya dengan cepat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak guru, jadilah orang yang bahagia. Terlalu mendesak ya. Oke, kalau itu lagi, Merci. saya mulai berpikir, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak ini penting. Jadi bahagia itu ternyata kuncinya adalah bagaimana kita mengolah kita punya pikiran. Main. Kalau kita berpikir hari ini cerah, maka seluruhnya cerah. Tapi kalau kita putuskan untuk tidak cerah, maka hati. Terakhir, setiap hari Tuhan berkata, Mazmur 143, hari ini adalah harinya Tuhan, maka mari kita bersorak-sorai. Maka setiap hari adalah harinya Tuhan. Tergantung kita mau pilih apa, sorak-sorai atau mau dan itu saya bangun tadi pagi. Kemarin saya letih sekali, capek sekali karena jam mengajar terlalu padat. Karena selama ini kan mengajar online. Sekarang mengajar tatap muka, capek sekali. Omong terus selalu, kalau ini tidak mengerti dan kita bisa marah. Lalu saya tadi malam saya tidur lebih cepat, saya capek sekali. Saya bilang kepada Tuhan, besok Opi mau bangun sebagai orang yang bahagia, supaya saya pergi ke Rukun 5 dengan bahagia. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak dan Ibu guru, saudara-saudariku, kita berdiri sekarang. Mungkin guru-guru kita yang sakit, karena mereka tidak bahagia. Mari kita berdoa, memanjatkan doa-doa gereja, memanjatkan doa-doa kita ke hadapan Allah saat ini. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam telah mereka terima, dapat memberikan kesaksian untuk menjadi gembala-gembala yang baik dalam melayani umatnya dengan cinta kasih. Marilah kita memohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penjaga SDK Ruteng 5, anak-anak yang telah berpulang. Semoga para guru, pegawai, dan alumni sekolah ini yang telah berpulang kepadamu, Kau anugerahi kehidupan abadi dalam surga, berkat cinta pengabdian dan segala yang mereka berikan untuk sekolah ini. Jadikan mereka pendoa bagi kami semua
yang masih mengembara di dunia ini. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan pegawai di sekolah ini, semoga teladan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dapat menjadi teladan dalam tugas panggilan kami dalam mendidik, membentuk, dan mengayomi anak-anak kami sebagai anak-anak bangsa, sehingga mampu menghasilkan anak-anak didik yang cerdas dan berwawasan kebangsaan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para peserta didik SDK Tenggine, semoga anak-anak kami dikaruniai iman yang teguh dan terang Roh Kudus yang senantiasa memberikan semangat belajar dalam mencapai cita-cita dan kelak berguna bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, secara khusus kita berdoa untuk pegawai kita, Pak Andi Nusani, yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Tuhan memberikan rahmat kesembuhan bagi keluarga kami, khususnya saudara kami Pak Andi Nusani yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga kami yang hadir dalam perayaan Idul Fitri ini siap menanggapi panggilan dan perutusan dalam tugas dan karya kami sehari-hari. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Santa Teresia, bantulah Ibu Titi dan para guru, siswa-siswi di lembaga pendidikan ini, agar mereka boleh menerima hujan mawar sukacita dari surga, agar hati dikuatkan untuk senantiasa bersukacita. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan doa-doa kami. Semoga seruan permohonan kami sampai kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan dalam liturgi Ekaristi. Cita di dalam kehidupan. Berdoalah keluarga besar SDK Ruteng 5, saudari dan saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah sumber kehidupan, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan, di mana kami merayakan misa, mempersembahkan korban Ekaristi di sekolah ini.
Berkenanlah Engkau menghujankan mawar berkat bagi lembaga pendidikan ini, proses pendidikan di tempat ini. Kami meminta dalam Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus Engkau membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga. Pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula, dan menuntunnya mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia yang baru. Maka bersama orang kudus dan malaikat kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa, Raja surgawi. Hosana ya Bapa, terpujilah Engkau, serta Yesus yang datang antara kami. Pujilah, kudus, kudus Yesus Kristus Putramu sendiri, penebus kami. Hosana ya Bapa, terpujilah Engkau, serta Yesus yang datang antara kami. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami memohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami memohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Monsinyur Siprianus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan keluarga besar STK Ruteng 5 yang sudah meninggal,
mereka yang kami persembahkan hari ini, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami memohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudari dan saudaraku, kita berdiri. Ini adalah hari yang Tuhan kita memilih, memutuskan untuk bersorak-sorai di dalam hidup kita. Karena itu mari mintalah hujan mawar dengan pertolongan Santa Teresia, hujan berkat sukacita untuk hidup kita. Jika selama ini kita banyak menderita, banyak sakit, banyak kecewa, banyak frustrasi, ambil keputusan untuk menjadi pribadi yang bersukacita. Mari berdoa dalam doa Tuhan. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi buatlah gereja-Mu hidup di dalam damai dan sukacita, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh. Kita sekarang bagi damai. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasianilah